Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, puji Tuhan. Sekali lagi senang sekali bisa menyapa teman-teman pagi hari ini lewat renungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita mau angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan. Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang mengasihi kami, yang mencintai kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, urapilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita akan membaca Alkitab kita pagi hari ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 15 sampai 19. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 15 sampai 19. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Puji Tuhan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bacaan yang barusan kita baca dari ayat 15 sampai 16 merupakan lanjutan dari kisah kemarin ya, ketika bangsa Israel, khususnya Raja Yoram, Raja Edom, dan juga Raja Yosafat dan seluruh pasukannya sedang kelelahan dan haus, dan kemudian mereka tidak mendapatkan minum sama sekali karena mereka sudah 7 hari berjalan di padang gurun. Dan kemudian yang luar biasa, Yosafat bertanya, ya, apakah di sini ada nabi Tuhan untuk kita meminta petunjuk Tuhan? Yang kemarin kita juga sempat dengarkan bersama-sama.
Yang bisa kita pelajari adalah Yosafat bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan melalui Nabi Elisa waktu itu. Dan ketika mereka sedang pergi ya, Raja Yoram, Raja Edom, dan Raja Yosafat pergi kepada Elisa, dan kemudian mereka bertemu dengan Elisa. Kemudian dia berkata, kalau bukan karena Yosafat ini, saya nggak mau bertemu dengan kalian bertiga. Yoram, kamu telah menyakiti hati Tuhan. Orang tuamu telah menyakiti hati Tuhan. Sekali lagi, kalau bukan karena Yosafat ini yang hidupnya benar di mata Tuhan, saya nggak mau bertemu dengan kalian. Ya. Dan apa yang terjadi setelah itu dikatakan tadi ya, ketika ketiga raja ini bertemu dengan Elisa, dan Elisa kemudian memberikan satu pesan kepada mereka. Dikatakan di sana tadi di ayat 15, maka sekarang ini Elisa yang berkata ya, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi ya. Tahu ya, mungkin pernah ya melihat alat musik kecapi. Kecapi adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik ya. Bunyi yang dihasilkan terdengar sangat indah ya, kecapi. Dan sekali lagi dikatakan di ayat 15 tadi, waktu Elisa ya, waktu itu Elisa ingin ada seorang yang memainkan kecapi sebelum ia menyampaikan pesan Tuhan. Jadi sekali lagi, Elisa ini, nabi Tuhan itu adalah orang yang menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Jadi itu Elisa waktu itu ya. Dan Elisa ingin sekali ya ada pemain kecapi gitu yang memainkan kecapi ya. Apa yang terjadi saat suara musik kecapi mengalun ya, kemudian berkuasalah Tuhan atas Elisa, dan kemudian Tuhan mengucapkan firman-Nya, yang kemudian Elisa menyampaikan itu kepada Raja Edom, Raja Yoram, dan Raja Yosafat. Apa pesan Tuhan waktu itu? Dikatakan Elisa berkata bahwa tidak akan ada angin dan hujan waktu itu, tetapi lembah itu akan penuh dengan air ya. Dikatakan tadi di ayatnya yang ke 16, saya baca sekali lagi. Beginilah, kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan ya. Sementara Tuhan sedang berkuasa atas Elisa ya, kemudian dia menyampaikan pesan Tuhan ini. Dia berkata begini, oke, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Wow, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Ayat 18 dikatakan, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkan ke dalam tanganmu. Itu adalah janji Tuhan ketika Yosafat datang bertanya kepada Tuhan. Ketika Yosafat bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, dan kemudian Tuhan berfirman, Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Apa janji Tuhan? Ketika bangsa ini sudah lelah, haus berjalan selama 7 hari, Tuhan jawab. Apa itu? Dikatakan tadi lembah-lembah air ini ya, dikatakan lembah ini akan penuh dengan air. Tentu saja air adalah kebutuhan yang mereka sangat butuhkan waktu itu, dan Tuhan sediakan. Kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan waktu itu, benar-benar wah, mereka benar-benar butuhkan, dan kemudian Tuhan adakan waktu itu. Kenapa? Karena mereka bertanya kepada Tuhan, karena mereka berdoa kepada Tuhan, karena mereka mengandalkan Tuhan. Dan bukan hanya itu, kata firman Tuhan, bukan hanya lembah itu penuh dengan air sehingga mereka dan ternak mereka bisa mendapatkan minum, bukan hanya itu, tetapi juga Elisa berkata tadi, dikatakan orang-orang Moab itu pun akan dikalahkan. Jadi mereka akan menang atas Moab ya. Janji Tuhan yang menyenangkan, bukan? Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Bisakah kita membayangkan bagaimana senangnya ketiga raja ini ketika mendengar janji Tuhan yang luar biasa? Kebutuhan mereka dicukupi, airnya akan ada. Kemudian mereka akan menang atas musuh, atas Moab. Tentu mereka mendapatkan perasaan yang luar biasa senang, sukacita yang luar biasa. Yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini, yang pertama, jangan lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Jangan lupa mengandalkan Tuhan. Di dalam segala hal, andalkan Tuhan. Yang kedua, dikatakan tadi,
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, seperti lagu yang kita nyanyikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu itu tidak ada angin, dikatakan tadi di ayat 16, di ayat yang di ayatnya yang ke-17, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak mendapat angin dan hujan. Tidak ada angin dan hujan, tapi ada air. Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat. Dari yang tidak ada pasti ada. Tuhan sediakan. Jadi sekali lagi, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kenapa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Karena Dia Allah Maha Kuasa. Dia Allah Maha Kasih. Ya. Itu pelajaran yang kedua. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, tidak ada yang perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, taat. Ya, taat. Mari kita taat. Ketika Elisa menyuruh membuat parit-parit tadi, apa yang dilakukan waktu itu? Mungkin pasukan-pasukan ketiga raja ini, mereka mengerjakan itu dengan baik. Pagi hari ini kita belajar ini. Selain kita mengandalkan Tuhan, ya kita belajar taat juga. Ya, taat. Kalau kita masih di sekolah, ya kita belajar taat terhadap aturan-aturan di sekolah. Kalau kita ada di rumah, ya kita taat terhadap orang tua kita. Kalau kita ada di mana saja, mari kita taat. Karena kita warga negara yang baik, mari kita taat sebagai warga negara yang baik. Tuhan Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada yang mustahil. Jika Ia berfirman atau berjanji, pasti Ia melakukannya. Ya. Karena itu, apapun yang kamu alami hari ini, apapun yang kita alami hari ini, berdoalah kepada Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan, dan dengan setia. Dia Allah yang setia, pasti menjawab dan menolong kita semua. Sekali lagi, pagi hari ini kita belajar 3 hal. Tetap andalkan Tuhan. Yang kedua, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita belajar taat yuk. Ya, puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Ayat emas kita masih tetap di dalam Yeremia 17 ayat 7. Ya, Yeremia 17 ayat 7. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini ya. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan di sana. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pagi ini kepada Tuhan. Besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami memegang janji-Mu. Tuhan, kami belajar 3 hal pagi ini. Ketika kami mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan pasti menolong kami, memberkati kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami sakit berdoa, Tuhan pasti sembuhkan kami, Tuhan pasti tolong kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar taat dengar-dengaran akan firman-Mu, taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Dan pagi hari ini kami taat dan percaya akan janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Berkati kami semua.